Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mediator orang-orang istimewa dalam ritual yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Cukmutia Audina dan Cindy Firdani Nur Ramadan. Ritual adalah suatu proses pelaksanaan tradisi meski sudah adanya ritual tanpa mitos-mitos di dalam beberapa periode di zaman kuno. Dengan tingkah laku manusia, mitos dan ritual saling berkaitan. Adanya penghadiran kembali pengalaman keagamaan dalam bentuk kultus ialah pokok bagi kehidupan kelompok agama yang bersangkutan. Tradisi adalah produk budaya atau pengembangan kegiatan manusia sebagai pencipta kebudayaan. Jadi, tradisi bisa dianggap sebagai sarana kultivasi manusia, dan berkat itu juga dia dapat beradaptasi dengan pengalamannya dalam seluruh lingkungannya. Di lingkungan ini, pikiran, perasaan, dan tindakan orang-orang pada emosi mereka berada di luar jangkauan pengalaman sehari-hari dengan dirinya sendiri, teman-temannya, dan dengan dunia nyata yang membuat kita percaya. Selanjutnya, mitos adalah mitos agama bukanlah kontemplasi sederhana dari intelek, juga bukan adalah hasil dari penalaran, melainkan orientasi dan spiritualitas yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Fiksi menggunakan keberadaan kebutuhan dasar, memastikan keberadaan manusia dan dunia diwakili dalam formula simbolis. Berdasarkan Eliade di Diamoni, simbol agama asal budaya berbeda, yang bersumber dari kebutuhan manusia untuk hidup dunia ketika alam semesta lahir, yang meniru kata tindakan mereka untuk mengalami kehidupan di puncak sepanjang masa. Umat beragama menyadari bahwa alam semesta ini beserta tatanan manusia yang berasal dari tindakan supranatural dan ilahi. Contohnya seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, dan Kaharingan. Ritual ini juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode yang digunakan dengan tujuan agar suatu adat kebiasaan yang dianut oleh masyarakat memiliki nilai yang suci. Ritual dapat juga diartikan sebagai menciptakan mitos, adat, dan agama yang baru, atau memelihara mitos, adat, serta agama yang sudah lama berkembang. Sebab ritual merupakan suatu tindakan nyata dari adanya agama. Ritual dapat dilakukan secara individual maupun dengan berkelompok. Hal ini biasanya disesuaikan dengan adat dan budaya masing-masing daerah. Ritual merupakan segala hal yang dikaitkan dengan upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, upacara kematian, upacara pernikahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Firdani Ramadan. Secara umum, ritual dapat dibedakan menjadi 4 macam, diantaranya yaitu 1. Ritual yang memiliki keterkaitan dengan dunia magis atau memiliki daya ikat dengan hal-hal mistis. Yang kedua, ritual religius. Ritual ini biasanya hasil dari turunan para leluhur atau nenek moyang. Yang ketiga, ritual konstitutis. Ritual ini merupakan suatu ritual yang merubah hubungan sosial dengan dikaitkan kepada hal-hal mistis, dengan tujuan agar ritual ini menjadi khas atau unik. Yang keempat, ritual faktitif. Ritual ini merupakan suatu ritual yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok. Setiap aliran agama dan keyakinan memiliki cara mereka sendiri untuk menemukan Tuhan. Ada beberapa cara dalam pencarian ilahi. Beberapa ritual harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai puncak pengalaman agama. Nah, untuk bersatu dengan Tuhan, ini jelas tidak mudah. Kita harus mengosongkan banyak hal pada jiwa-jiwa seperti yang diinginkan di dunia. Di bawah ini adalah ritual adat di Indonesia. Yang pertama ada Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan merupakan keyakinan yang telah diadopsi oleh kelompok orang Sunda selama ratusan tahun. Bahkan sebelum zaman Hindu dan Buddha ada di Indonesia, ajaran Sunda akan bertahan dan berkembang di masyarakat. Di zaman modern seperti sekarang, komunitas Wiwitan Sunda dapat ditemukan di daerah Kanakes, Banten, Desa Naga, Cirebon, dan Cigugur, Kuningan. Sunda Wiwitan menyukai semangat leluhur sebagai silat suci.
Selain nenek moyang, Sunda Wiwitan juga memiliki satu dewa tunggal yang sering disebut Sang Hyang Kersa. Dalam perkembangannya, beberapa tradisi Sunda Wiwitan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor Hindu serta Islam. Yang kedua, kejawen. Kejawen merupakan keyakinan yang diadopsi oleh orang-orang Jawa. Orang Jawa terus mengelola agama utama melalui larangan, tetapi selalu membuat adat dan tindakan yang berasal dari Jawa yang mengikuti leluhur. Kejawen selalu mengatakan bahwa keyakinan mereka bukan agama. Bahkan jika ia memiliki beberapa tradisi yang menampilkan agama, keyakinan kejawen memiliki beberapa misi dalam doktrin mereka. Mereka harus melakukan 4 pertanyaan seumur hidup, yaitu seorang pria Jawa harus menjadi rahmat bagi dirinya. 2, mereka juga harus berbelas kasih untuk keluarga. 3, setiap orang rahmat bagi orang lain, dan yang terakhir setiap orang rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga yakni keharingan. Keharingan merupakan suatu keyakinan asli Indonesia dari Kalimantan dan banyak dari suku Dayak. Bahkan sebelum agama besar diakui oleh pemerintah, mereka percaya pada keberadaan suatu entitas sering disebut dengan ranying. Entitas dapat berasimilasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun masuknya ruang lingkup Hindu, keharingan masih memiliki tradisi asli yang tidak dapat berasimilasi dengan agama-agama lain, seperti ibadahnya sendiri bernama Basarah. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.